Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diai Romawati, NIM 201110003 dari Prodi Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu DRA Eka Sri Rahayu Aristiningsih, MPD. Yang pertama yaitu kita bahas tentang materi yang terkait dengan sejarah Indonesia. Dasar terbangunnya bahasa Indonesia. Yang pertama tentang karakteristik kebahasaan. Yang kedua tentang proses seleksi bahasa perantara. Yang ketiga tentang penggunaan bahasa Melayu. Yang keempat tentang posisi bahasa Melayu. Yang kelima tentang keberadaan bahasa Melayu pada awal pergerakan Indonesia. Dan yang B yaitu posisi dan fungsi bahasa Indonesia. Dasar terbangunnya bahasa Indonesia, yang pertama itu ada karakteristik kebahasaan. Nusantara adalah negara yang berbentuk kepulauan, maka banyak penduduk dan budayanya. Dan diantaranya adalah bahasa dan dialek. Dari keragaman bahasa dan dialek tersebut, karakteristik kebahasaan dari masing-masing wilayah. Misalnya ini kegiatan yang mempertemukan para pedagang dari berbagai wilayah dengan berbagai bahasa tersebut tidak bisa berjalan dengan lancar karena tidak ada persamaan persepsi yang jelas dari bahasa yang mereka gunakan. Negara kita adalah negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari beribu-ribu pulau, beraneka ragam suku, adat, dan budaya yang menjadi satu bagian yaitu negara Indonesia. Setiap suku di negara Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam, di mana setiap suku memiliki adat istiadat yang berbeda-beda pula, termasuk cara bertutur atau berbahasa. Oleh karena itu, diperlukan bahasa yang bisa dipahami untuk menyampaikan gagasan dan pemikiran dalam proses berkomunikasi. Dan selanjutnya yakni proses seleksi bahasa perantara. Bahasa perantara yang ideal, bagaimana sih ciri-cirinya? Yang pertama yaitu bahasa daerah yang adaptif dan mudah dipelajari. Yang kedua, tidak mempunyai stratifikasi sosial bagi penuturnya. Dan yang ketiga yakni tidak berdasarkan pada waktu atau saat penggunaan bahasa. Dan selanjutnya yakni penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara. Asal-usul penetapan bahasa Melayu. Asal-usul bahasa Melayu berasal dari rumpun bahasa Austronesia. Memperhatikan wilayah geografis penduduk yang menggunakan bahasa Austronesia adalah Pulau Formosa, Kepulauan Nusantara, Mikronesia, Melanesia, Polinesia, Madagaskar, dan dari bukti ilmu arkeologi dan ilmu genetika. Bahasa Austronesia bermukim di Taiwan, bekerja sebagai pelaut berimigrasi ke Filipina, Nusantara, dan keseluruhan Samudra Pasifik, sehingga memungkinkan bahasa asal-usul bahasa Melayu adalah bahasa Austronesia. Klasifikasi bahasa cabang Melayu Polinesia yang disederhanakan oleh Ward dan Ross tahun 2002 yakni bahasa Melayu Polinesia Barat Luar atau bahasa Kalimantan Filipina, bahasa Malayo Polinesia Barat Dalam, bahasa Malayo Polinesia Inti, bahasa Malayo Polinesia Tengah Timur. Dan sedangkan menurut pendapat para pakar, yang pertama yaitu menurut Slamet Murjana, berdasarkan perbandingan bahasa Slamet Murjana berkesimpulan bahwa bahasa Austronesia yaitu di dalamnya termasuk bahasa Melayu berasal dari Asia. Sedangkan menurut W. Warsden mendapati bahwa bahasa Melayu dan bahasa Polinesia atau bahasa yang digunakan di beberapa buah pulau, yang di beberapa buah pulau tersebut terdapat di Lautan Pasifik merupakan bahasa yang serumpun. Dan sedangkan menurut J.R. Foster berpendapat bahwa terdapat kesamaan pembentukan kata dalam bahasa Melayu dan bahasa Polinesia. Dari uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa bahasa Melayu berasal dari rumpun bahasa Austronesia.
Dan selanjutnya yakni penetapan penyebaran bahasa Melayu di wilayah Nusantara. Selain para pedagang, penyebaran bahasa Melayu juga dilakukan oleh para misionarius yang datang ke wilayah Nusantara. Mereka lebih memilih belajar bahasa Melayu daripada bahasa-bahasa yang lain yang ada di wilayah Nusantara. Keberadaan misionaris dan para pedagang memberikan pengaruh besar terhadap meluasnya penggunaan bahasa Melayu di wilayah Nusantara. Dan selanjutnya yakni yang ketiga tentang penggunaan bahasa Melayu. Yang pertama yaitu periode Melayu kuno pada abad ke-7 sampai 13. Penggunaan bahasa Melayu kuno menyebar sampai ke Jawa Tengah ditandai dengan ditemukannya. Yang pertama yaitu prasasti Sajamerta. Sojomerto pada awal abad ke-7, tempatnya di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti Sujomerto menggunakan aksara Jawa kuno atau Kawi dengan dialek bahasa Melayu kuno. Prasasti ini adalah peninggalan Wangsa Shailendra, kerajaan Hindu Mataram kuno. Yang kedua yakni prasasti Wanjungriha atau Candi Sewu. Prasasti Candi Sewu yang terletak di Dukuh Bener, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, tertulis di dalam aksara Jawa kuno atau Kawi dengan dialek atau bahasa Melayu kuno tahun 792 Masehi atau 714 Saka. Bukti penggunaan bahasa Melayu kuno ditemukan pada batu-batu tersurat pada abad ke-7 yang ditulis dengan huruf Palawa, yaitu yang pertama ada batu bersurat atau prasasti di Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi. Dan yang kedua yakni batu bersurat atau prasasti di Talang Ruwo dekat Palembang tahun 684 Masehi. Yang ketiga ditemukan batu bersurat atau prasasti di Kota Kapur, Pulau Bangka tahun 686 Masehi. Dan yang keempat yaitu ditemukannya batu bersurat atau prasasti di Karang Brahimeringan, daerah Hulu Jambi tahun 686 Masehi. Bahasa Melayu kuno mencapai puncak kejayaan pada zaman Kerajaan Sriwijaya dari abad ke-7 sampai dengan abad ke-13. Pada waktu itu, bahasa Melayu kuno telah menjadi lingua franca karena sifat bahasa Melayu yang sederhana dan mudah menerima pengaruh dari luar. Bahasa Melayu kuno tidak terkait perbedaan stratifikasi penuturannya dan lebih mudah dipahami. Dan selanjutnya yakni tentang periode peralihan Melayu kuno, Melayu klasik pada abad ke-13. Pada abad ke-13, pengaruh Islam masuk wilayah Nusantara memberikan corak pada bahasa Melayu melalui penggunaan aksara Arab pada penulisan bahasa Melayu. Bahasa Melayu klasik ini merupakan perkembangan dari bahasa Melayu kuno. Kedatangan Islam ke tanah Melayu banyak mengubah sistem bahasa Melayu, terutama dari aspek kosakata, tata bahasa, dan juga sistem tulisan. Terdapat 3 batu bersurat atau prasasti yang penting sebagai bukti masa penggunaan peralihan. Yang pertama itu batu bersurat atau prasasti Pagar Ruyung di Minangkabau tahun 1356 yang ditulis dengan huruf India dan menggunakan prosa Melayu kuno dan beberapa baris saja Sanskrit. Dan yang kedua ini batu bersurat prasasti Mietujo Aceh pada tahun 1380. Dan yang ketiga yakni batu bersurat prasasti Kuala Barang tahun 1303 sampai 1387 di Trengganu ditulis dalam bahasa Arab Melayu. Dan selanjutnya yakni bahasa Melayu klasik akhir abad ke-13. Kejayaan bahasa Melayu klasik ditandai dengan digunakannya bahasa Melayu klasik pada Kerajaan Malaka, Kerajaan Aceh, dan Kerajaan Johor
Riau. Bahasa Melayu klasik digunakan dalam aktivitas perdagangan. Bahasa Melayu klasik juga digunakan sebagai bahasa penyebaran agama Islam di tanah Melayu. Ciri-ciri bahasa Melayu klasik adalah yang pertama, ayatnya panjang, berulang, berbelit-belit, dan banyak menggunakan struktur yang pasif. Yang kedua yakni menggunakan bahasa istana atau baginda, tuanku, mangka. Yang ketiga yakni banyak menggunakan perdu perkataan, pangkal ayat, contohnya Alkisah dan Adapun. Yang keempat yakni banyaknya menggunakan arti, pun, dan lah. Dan yang kelima yakni menggunakan aksara huruf Jawa, yaitu huruf yang mengadopsi bahasa Arab dan sudah mendapat beberapa huruf tambahan. Penggunaan bahasa Melayu pada periode Melayu Madya. Proses Melayu Madya ini ditandai dengan terdesaknya pengaruh Islam oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1850. Gubernur Jenderal Rawson menetapkan penggunaan bahasa Latin untuk bahasa Melayu. Karakteristik bahasa Melayu Madya ini adalah kuatnya pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap bahasa Melayu. Dan selanjutnya yakni periode Melayu modern atau baru. Pada periode Melayu baru ditandai dengan standarisasi penggunaan ejaan Latin pada bahasa Melayu yang dilakukan oleh Van Ophuijsen yang ditranskripi pada karyanya yaitu Kitab Logat Melaju pada tahun 1901 dengan tujuan standarisasi ejaan bahasa Melayu adalah yang pertama untuk menghilangkan kerancauan dialek bahasa Melayu di berbagai wilayah Nusantara. Yang kedua, agar bahasa Melayu bisa seragam dan baik penggunaannya. Yang ketiga, mengarah dan penentuan bahasa Melayu dialek Riau sebagai standar bahasa. Yang keempat, yakni Melayu yang baik dengan tetap merujuk pada bahasa Melayu klasik. Sedangkan yang keempat, yakni posisi bahasa Melayu. Bahasa Melayu memperoleh posisi penting bahasa kolonial Hindia Belanda dengan ditetapkannya sebagai bahasa kedua pemerintahan setelah bahasa Belanda. Pemerintah Hindia Belanda menyadari kebutuhan akan masyarakat pribumi yang terdidik untuk ditempatkan di institusi pemerintah, sehingga bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa resmi pemerintahan setelah bahasa Belanda. Salah satu upaya pemerintah Hindia Belanda untuk mendorong bahasa Melayu agar lebih dikenal dan dipelajari oleh masyarakat adalah pendirian Komisi van de Volkscultuur atau Komisi untuk Bacaan Sekolah Pribumi dan Bacaan Rakyat pada tanggal 14 September 1908. Pada 22 September 1917, komisi tersebut berubah nama menjadi Balai Pustaka. Balai Pustaka adalah lembaga yang bertugas untuk menyediakan bacaan yang menggunakan bahasa Melayu. Yang kelima yakni keberadaan bahasa Melayu pada awal pergerakan Indonesia. Keberadaan bahasa Melayu pada awal pergerakan Indonesia, keberadaan bahasa Melayu dianggap sebagai media untuk mengunggah semangat nasionalisme. Semangat untuk mendorong terbentuknya negara kesatuan yang berdaulat dan terbebas dari penjajah pemerintah kolonial Belanda. Bahasa Indonesia digunakan sebagai pengikat identitas untuk menyatukan wilayah Nusantara. Semangat nasionalisme yang mengatasnamakan suatu bangsa dapat dibangun melalui ikatan yang menjadikan masyarakat berada dalam suasana hati, sama rasa, dan sama kewajiban. Upaya tersebut diwujudkan dengan berkumpulnya berbagai organisasi pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan petisi Sumpah Pemuda. Melalui Sumpah Pemuda itulah bahasa Indonesia pertama kali diperkenalkan. Bahasa Indonesia mulai menapaki perannya sebagai sarana untuk membentuk identitas kebangsaan. Bahasa Indonesia lahir mendahului konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia dinyatakan dalam keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua yang berlangsung pada tahun 1954 bahwa genealogi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu.
Dasar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Posisi dan fungsi bahasa Indonesia. Ketika cita-cita terbentuknya negara berdaulat terwujud melalui proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia segera memposisikan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Hal tersebut menjadi salah satu bagian dari konstitusi negara yang dimuat pada pasal 36 UUD 1945. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pernyataan tersebut menjadi landasan yuridis bagi penetapan bahasa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan selanjutnya yakni bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam institusi pendidikan, bahasa resmi perhubungan pada tingkat nasional, bahasa resmi dalam kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, dan sekaligus menjadi salah satu lambang identitas negara Indonesia. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan baik dalam segi materi maupun ucapan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.